Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Emil Khalif Maulida Azizah, NPM 21810003100062. Saya adalah mahasiswa IKI Budi Utomo Malang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kali ini saya akan membicarakan atau mengeser tentang hal yang bertemakan memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara kita memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia itu digunakan untuk masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi ketika berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Bahasa Indonesia ini sendiri juga merupakan bahasa pemersatu suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dengan keragaman bahasa daerah yang kita miliki, maka kita memiliki satu bahasa yang kita gunakan agar terwujud sebuah persatuan dan kesatuan, yaitu kita dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sesama bangsa maupun suku, berbeda agama, dan lainnya. Nah, sehingga dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia, maka tidak ada hambatan atau tidak ada halangan untuk bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita di mana saja mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, karena kita memiliki bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Nah, kemudian selain itu, bahasa Indonesia itu juga merupakan bahasa identitas dan jati diri bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibu atau bahasa daerah. Dan penggunaan bahasa Indonesia ini juga sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 yang di situ sudah dijelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini resmi digunakan sebagai bahasa dalam negara kita. Nah, seperti itu. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia itu berada di peraturan pemerintah, sudah tercantum di peraturan Presiden ya, nomor 63 tahun 2019. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka kita sebagai sebagai masyarakat Indonesia, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, kemudian bahasa Indonesia ini, karena bahasa Indonesia merupakan identitas nasional atau identitas bangsa Indonesia itu sendiri, maka fungsi dari ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu apa? Nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita dapat menjalin persatuan dan kesatuan antar suku, bangsa, perbedaan agama, ras maupun budaya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari bahasa Indonesia untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita tidak mungkin berkomunikasi menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu kita. Jadi kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang sudah resmi, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih upaya kita untuk mempertabatkan bahasa Indonesia ini? Sebagai generasi muda, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kita harus bangga menjadi
ketika kita mau menjadi masyarakat Indonesia, kita mengakui bahwa kita adalah masyarakat Indonesia, maka kita harus mengakui bahwa bahasa Indonesia itu ada. Dan kita harus mengakui bahwa bahasa Indonesia itu yang harus selalu diunggulkan. Nah, seperti itu. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar sesuai dengan tata baku yang sudah diterapkan. Nah, kemudian kita ketika dalam berkomunikasi sehari-hari mungkin banyak sekali yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Tetapi terlepas dari itu, kita tidak harus bisa membiasakan diri untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia di mana saja dan kapan saja. Seperti itu. Nah, jangan sampai kita melupakan bahasa kita. Bagaimana cara kita membiasakan atau berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia itulah yang masuk ke dalam bagaimana cara kita memartabatkan bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk di ruang publik itu banyak sekali terkadang saya temui misalnya di mall atau di jalan-jalan itu masih banyak tempat umum, fasilitas umum atau bahkan toko, kemudian apalagi ya nama jalan misalnya seperti itu masih menggunakan bahasa asing. Nah, hal tersebut seharusnya dikurangi. Jadi ditindaklanjuti agar di dalam negeri kita ini memang benar-benar menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus bangga ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika memang menginginkan bahwa misalnya nama toko atau nama tren baju atau apa di mall, itu ketika menggunakan bahasa Indonesia itu beranggapan bahasa Indonesia itu kurang gaul. Lebih gaul bahasa asing yang lebih digunakan. Nah, tetapi tidak semua orang itu mengetahui bahasa asing. Tidak semua orang itu memahami makna dari bahasa asing itu sendiri. Maka, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dimanapun itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada kata-kata asing di jalan, di toko, nama toko, atau di dalam mall dan lain-lain, masih terdapat nama asing di situ, maka kita harus menindaklanjuti agar kata-kata itu dapat dirubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau memang mereka sekiranya menginginkan agar menjadi lebih gaul, maka kita harus memvariasikan bahasa Indonesia. Itu mungkin bagaimana cara kita memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Jadi agar bahasa Indonesia itu lebih disukai oleh orang atau lebih digunakan oleh orang, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan cara seperti itu. Karena banyak sekali turis-turis asing yang datang ke Indonesia itu hanya karena ingin belajar bahasa Indonesia. Mereka turis-turis tersebut beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu lebih mudah dipelajari daripada bahasa Inggris. Nah, untuk itu karena orang asing saja suka mempelajari bahasa Indonesia, mereka aja memartabatkan bahasa Indonesia. Kenapa kita sebagai warga Indonesia tidak? Nah, seharusnya kita sebagai warga Indonesia malah harus memartabatkan bagaimana cara kita memartabatkan atau mengedepankan bahasa Indonesia di mana saja, terutama di ruang publik. Nah, untuk itu kita harus lebih bangga dan lebih mengutamakan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah dan mempelajari bahasa asing. Nah, sekian itu mungkin informasi dari saya atau hal yang saya bicarakan hari ini mengenai memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.